Di tepian Sungai Mahakam, Tenggarong berkembang sebagai salah satu pusat peradaban tua di Kalimantan Timur. Lanskap budayanya memperlihatkan kesinambungan antara alam, manusia, dan sistem sosial yang telah hidup selama berabad-abad. Keraton Putih, sebuah bangunan yang merepresentasikan transisi Kutai dari struktur tradisional menuju simbol modernitas dalam masa pemerintahan Sultan Aji Muhammad Parikesit. Jauh sebelum industri batubara modern menguasai tepian Mahakam, para penguasa Kutai sudah memahami dan mengenali nilai-nilai strategis tanah mereka. Arsip-arsip Kesultanan pada abad ke-19 menunjukkan adanya hubungan diplomatik antara penguasa Kutai dengan bangsa-bangsa Eropa, termasuk di antaranya perjanjian dagang, tribut, dan pengakuan kedaulatan. Dulu sebelum menjadi museum ini adalah Kedaton Kutai gitu ya Pak ya? Betul. Mungkin Pak Roni bisa menceritakan bagaimana sih sejarah Kedaton ini gitu? Asal muasal Kedaton ini dulu kita sebut namanya Kedaton Lawas. Yang dulu memang terbuat daripada kayu ulin, sangat kuat sekali. Sultan Parikesit meminta suatu rancangan kepada Belanda untuk konsep yang terbaik, yang desain yang terbaik. Ini adalah desain seorang yang sudah ditunjuk oleh Sultan Aji Muhammad Parikesit, yaitu namanya Henry Struve. Desain-desainnya memang desain Eropa. Dari segi estetika, bangunannya ini sangat megah sekali. Keraton Beton ini memang dimulai pembangunannya itu di tahun 1937. Kalau kita melihat, tidak ada perbedaan antara keraton lama dan keraton baru. Yang membedakan itu hanya struktur daripada bangunannya sendiri. Kalau dulu kan terbuat dari kayu, sekarang kan terbuat dari beton. Tapi unsur-unsur di dalamnya itu tetap sama. Ini ruang setinggil, ruang yang sangat berharga sekali. Nah, di tempat inilah kalau di zaman Parikesit itu ruang diplomasi kepada negara-negara lain, khususnya Belanda, kontrak-kontrak kerjasama itu ditandatangani. Di ruang ini juga sampai saat ini masih dipertahankan dalam proses-proses misalnya kita memberikan gelar anugerah. Biasanya ruang inilah menjadi saksi bahwa di sini juga ditirikan tiang ayu, yaitu sebuah tombak yang didirikan menandai permulaan era. Ini sejak kapan ya Bu ya Kedaton ini dibangun gitu? Kedaton ini kan sebenarnya sebagai syarat kalau seandainya sultannya ada, maka harus ada tempat tinggal raja dong, gitu kan. Nah, makanya pada saat 2001 itu dihidupkan kembali Kesultanan Kutai dengan rajanya. Pada saat itu ada putra mahkota Pangeran Prabu, terus kemudian menjadi Sultan Aji Muhammad Solehuddin II. Maka otomatis harus ada tempatnya, kediamannya. Nah, Kedaton inilah yang diharapkan sebenarnya atau difungsikan sebagai kediaman raja. Pengetahuan saya ada kecenderungan bahwa keraton-keraton Kutai itu selalu menghadap ke arah timur dan utara ya Pak ya? Kalau untuk utara ya, itu dianggap sebagai sumber kosmik dunia, di mana keraton itu adalah sentralnya. Nah, kalau untuk timur ya, filosofi orang Kutai itu matahari terbit, itu harapan, filosofinya seperti itu. Benar nggak pola kota Tenggarong ini mengikuti kosmologi Jawa Islam, artinya ada keraton, masjid, dan alun-alun? Memang pola-polanya itu sudah umum sih, di mana keraton itu sebagai pusat orbit atau pusat kosmologi. Dia menjadi sentral dari semua spiritual wilayah kerajaan. Namanya Masjid Jami. Sejak kapan Pak Islam masuk ke kerajaan Kutai gitu? Bisa masuk sekitar tahun 1605, itu saat ibu kota kerajaan itu masih di Kutai Lama, dibawa oleh Habib Tunggang Parangan.
dari Sulawesi Selatan. Di sini dikenal sebagai jembatan besi. Jembatan ini pada awalnya dibangun di zaman Sultan Alimuddin, kemudian disempurnakan seperti ini tuh di zaman Sultan Haji Muhammad Parikesit. Dulu ini adalah pelabuhan kesultanan ya. Ada juga yang menyebut namanya tepian Pandan. Karena urat nadi transportasi itu kan melalui sungai, sehingga kemudian posisi pelabuhan itu sangat vital. Memang dulu di sini itu adalah kampungnya suku Kutai Lampung. Suku inilah yang dulu menyambut kedatangan Haji Imbut ketika Haji Imbut memindahkan pusat kerajaan dari Pemarangan pindah ke daerah sini. Posisi keraton persis berada di depan Sungai Mahakam. Penting dibangun sebuah pelabuhan yang representatif, menggambarkan seberapa kaya sih kesultanan ini atau kerajaan gitu. Sehingga kemudian dibangun pelabuhan yang seluas ini. Nah, selain itu fungsi lainnya adalah ketika ada ritual erau pada posisi nanti mengulur naga. Kemudian di sini juga ada upacara ritual Ranggatiti. Ketika naga dilabuh di Kutai Lama, air tulinya diambil, nanti Sultan memulai prosesi belimbur itu di posisinya di pelabuhan. Kenapa namanya rumah besar gitu, Pak? Orang-orang Kutai itu selalu mengkonotasikan. Rumahnya besar disebut rumah besar. Kadang-kadang dibilang rumah gadang. Sebenarnya di rumah ini rumahnya daripada Pangeran Ratu, Perdana Menterinya daripada zaman Sultan Haji Parikesit. Arti dari Sangkoh Piatu. Sangkoh Piatu itu ada dua kata di dalamnya, Sangkoh dan Piatu. Sangkoh itu kalau kita sebut adalah tombak. Piatu itu cuma satu, tidak ada duanya. Kenapa menjadi Sangkoh Piatu? Inilah satu yang berdiri, bahwa disinilah tempat kami mengelola, mengkaji dan menggali seluruh peninggalan Sultanan Kutai Kartanegara. Termasuk misalnya tari-tarian, upacara-upacara adat seperti pernikahan, ada upacara 7 bulanan yang disebut kita belenggang, ada upacara yang namanya Naik Ayun. Dan di sini juga ada upacara-upacara kematian dan makanan-makanan atau kuliner-kuliner khas kesultanan, ya ke sini mereka itu. Apa sih Pak rumah ini nih, kok bisa ada rumah yang bangunannya masih seperti ini gitu? Oh ya, rumah ini rumah warisan keluarga Rumah warisan keluarga. yang kami jaga. Rumah ini dari kayu ulin dengan kayu bengkirai, kayu lokal, dengan atapnya sirap. Tapi motif rumah ini motif Eropa. Ada segi 5, dibangun 1934. Alhamdulillah masih orisinil semua bentuknya. Tapi ada penggantian-penggantian karena bicara umur ya. Tapi tidak merubah daripada karakter rumah itu sendiri dari dibangun. Termasuk pintunya masih asli. Masih asli ya. Dibuat dari Prancis. Waktu itu memang bangunan ini untuk di Jawa pun di Kalimantan ini tren lagi memang. Termasuk jendela-jendelanya apa semua itu termasuk tren. Dan sekitar rumah ini dikelilingin oleh kanal yang digali. Jadi samping kiri, samping kanan, depan sampai belakang itu digali kanal. Jadi jalan ini, Jalan Mawar ini dulu sejarahnya ini kanal dibuat sampai Sungai Mahakam sana. Apakah PPK terbatas hanya melestarikan benda-benda dalam arti fisik gitu ya, seperti kedaton atau lain sebagainya, atau lebih dalam dari itu, misalnya tentang nilai-nilai hidup? Jadi Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 14 ini kan salah satu tugasnya melakukan pelindungan terhadap warisan budaya, baik warisan budaya benda maupun tak benda. Jadi dalam rangka perlindungan itu ya kita harus merangkul semuanya, baik warisan benda maupun tak benda. Karena tinggalan itu pasti mempunyai cerita. Kita perlu membangun narasi-narasi yang menguatkan warisan cagar budaya itu sebagai bentuk merawat memori kolektif bangsa. Jadi keberadaan Kesultanan Kutai Kartanegara menurut saya sebagai salah satu pengawal terkait keberlangsungan dari tradisi-tradisi yang ada, tidak hanya tinggalan-tinggalannya yang berupa cagar budaya, tetapi tradisi-tradisi yang masih ada hingga saat ini
itu diharapkan bisa terus dijalankan dan itu bisa dilihat maupun dirasakan oleh anak-anak muda sekarang.